Gua kakak ada kira boleh buat aning bembe anak konde sih boleh punya aku udah mau mbak bembe aning bembe aning aku udah mau mbak akan mbak biar karena tahu begendong kan aku udah kayak sama gendong aku pergi punya bolan puja kita entah bolan tuh lepas bolan pulang ayo ya aku sayang kan bembe aning sih lekar bila bolan saya mau pulang nggak udah deh kira nanti saya tadi yang langsung. Ya, baik Bapak Ibu. Itu saya sudah tunjukkan sedikit salah satu fasilitas dari UPIS 365 khususnya di Microsoft Teams ketika kita melakukan video conference dengan siswa kita ketika kita melakukan pembelajaran. Jadi di sini saya ingin tunjukkan bahwa UPIS 365 hadir untuk pembelajaran di tempat kita di masa pandemi ini, sehingga andaikan kita menerapkan sebuah model pembelajaran ya, yang membutuhkan siswa atau yang mengharuskan siswa mengadakan diskusi kelompok, ya, maka dengan video conference ini, dengan Microsoft Teams ini, dengan fasilitas di Office 365 ini, kita masih bisa menerapkan model tersebut, model pembelajaran tersebut, walaupun secara daring, ya. Walaupun secara daring. Bapak Ibu, bentar saya hidupkan kamera saya. Kita mohon Bapak Ibu yang tidak mau bertanya, silakan dimatikan mikrofonnya, di mute mikrofonnya, ya, karena saya tidak mematikan semua. Saya sengaja karena supaya kita bisa interaktif Bapak Ibu di kegiatan webinar saat ini. Baik Bapak Ibu, kita lakukan diskusi 5 menit sebelum saya ke materi yang terakhir di kelas notebook. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan dengan apa yang saya sampaikan dari awal di OneDrive, Office 365 online dengan fasilitas dari Office 365 yang lain, yaitu di breakout room, ya, untuk mengakomodir pembelajaran daring, menerapkan model-model pembelajaran yang masih untuk pembelajaran offline, ya. Jadi pembelajaran offline, model-model pembelajaran yang di offline bisa kita terapkan walaupun kita menggunakan metode daring. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, dihidupkan mikrofonnya kalau ada yang bertanya. Mungkin Pak Haris ada yang mau disampaikan? Suaranya Assalamualaikum. Ya mohon maaf. Saya Pak Haris, saya Haris di Wajah itu Pak Norman. Ya, halo. Ya. Halo, lanjut Pak Haris. Ya, lanjut. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Norman. Ya, ada beberapa hari ini, mulai dari tanggal 14 sampai sekarang, ya luar biasa kegiatan ini. Buat saya adalah kegiatan yang baru. Ya, karena memang
eh, kami selaku pimpinan kepala sekolah yang ada di SD sangat membutuhkan ya kegiatan-kegiatan semacam ini untuk menunjang ya, proses kegiatan pembelajaran di sekolah, dan kami agar mudah membina guru-guru yang ada di sekolah. Dan rencana saya ke depan, Pak Norman, ya, sekolah yang ada di Manjalewa ini sebagai standar sekolah menggunakan IT gitu. Ya, untuk tahun berikut. Saya baru 1 tahun ini memegang sekolah ini, Pak Norman. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan berikutnya seperti ini, mohon saya juga dimanfaatkan atau dibantu Pak Norman agar wawasan saya semakin bertambah. Saya rasa cukup sekian Pak Norman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Haris. Insya Allah Pak, nanti segala informasi yang mungkin mengenai pelatihan-pelatihan selanjutnya akan kami berikan informasinya di grup. Grup itu tidak akan kami tutup, Bapak Ibu. Kemudian Ya. Untuk peningkatan penguasaan IT di tempatnya Pak Haris atau mungkin di tempat Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu kepala sekolah, ya. Saya sangat menyarankan setelah pelatihan ini Bapak Ibu melakukan ada yang namanya deploy UPIS 365. Bisa jelas Bapak Ibu? Deploy UPIS 365. Jadi Bapak Ibu itu kita membeli bukan membeli dengan uang, membeli dengan status sekolah kita, ya. Maksudnya begitu kita sudah terdaftar sekolah Bapak Ibu di Dapodik, sudah memiliki NPSN, ya. Sekali lagi, sudah memiliki NPSN, sudah terdaftar di Dapodik sekolah Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu nanti bisa melakukan deploy UPIS 365, sehingga nanti Bapak Ibu sekolahnya itu memiliki akun sendiri, akun organisasi sendiri. Seperti ini, kalau ini karena yang organisasi tempat kita pelatihan sekarang adalah guru inovatif, maka akunnya adalah guru inovatif. Tetapi nanti kalau Bapak Ibu mendeploy sendiri UPIS 365 online ini, ya, di sekolah Bapak Ibu, maka itu ujungnya dengan nama sekolah Bapak Ibu. Seperti di sekolah saya sekarang, akun saya itu namanya nurman@mandalotin.sch.id. Itu sama statusnya dengan yang di guru inovatif, ya. Itu adalah akun organisasi, itu adalah akun UPIS 365. Sehingga Bapak Ibu guru di tempat saya, siswa di tempat saya, semuanya sudah memiliki akun UPIS 365. Di OneDrive semuanya sudah memiliki kapasitas penyimpanan cloud 1 terabyte, gitu lah. Jadi banyak. Nanti setelah pelatihan ini, Bapak Ibu, kalau tidak melakukan deploy, maka akun ini hanya sebatas di Bapak Ibu, ya. Untuk mengeksplor UPIS 365 ini hanya sebatas Bapak Ibu, ya. Kalau melakukan deploy, ya, bisa bermanfaat untuk semua guru, semua siswa kita, dan itu luar biasa manfaatnya Bapak Ibu. Ya, baik, kita lanjut sedikit dengan materi terakhir hari ini Bapak Ibu, yaitu di kelas notebook. Izin share screen dulu Bapak Ibu. Apa itu kelas notebook, Bapak Ibu? Kelas notebook itu adalah catatan kelas, catatan digital kelas kita, ya, catatan digital kelas kita. Bagaimana cara kita mengakses
catatan kelas digital kelas kita Bapak Ibu. Dari kelas tim yang Bapak Ibu buat, ya, itu di channel umum, ya, di channel umum, di sini ada buku catatan kelas, atau mungkin kalau yang pakai bahasa Inggris, kelas notebook. Ya. Kita bisa buka buku catatan kelas ini Bapak Ibu. Sekali lagi ini adalah buku catatan digital kelas kita. Kita klik buku catatan kelas Bapak Ibu. Ya, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik siapkan buku catatan kelas OneNote. Kita klik itu. Oke lah, kita buat buku catatan kosong. Ya, seperti ini. Jadi di buku catatan itu ada 4 fitur Bapak Ibu. Sekali lagi ada 4 fitur yang ada. Yang pertama adalah ruang kolaborasi. Di mana ruang kolaborasi ini adalah ruang tempat menyimpan, tempat kita mengetik, ya, catatan-catatan kita sebagai guru, ya, catatan-catatan siswa yang bisa kita saling berkolaborasi, bisa kita saling memberikan masukan, atau bisa kita edit catatan-catatan itu. Ini di ruang kolaborasi. Jadi kita sebagai guru bisa membuat catatan di room itu, di ruang itu. Nanti juga bisa dilihat oleh siswa. Dan juga siswa bisa memberikan masukan ke catatan itu. Ya. Itu ruang kolaborasi. Kemudian ada ruang pustaka konten Bapak Ibu. Ruang pustaka ini istilahnya perpustakaan digital kelas. Ya. Jadi ini menghimpun, bisa kita taruh buku-buku digital atau mungkin handout atau resume yang kita buat Bapak Ibu yang bisa dipelajari oleh siswa. Itu berada di pustaka konten. Kemudian yang berikutnya adalah bagian khusus guru. Ini ruang privat kita sebagai guru Bapak Ibu. Jadi di sini bisa kita buat catatan-catatan penting khusus kita. Mungkin saja ya, kalau karena guru matematika, mungkin saja saya bisa membuat soal sulit, soal yang levelnya sudah level 3, sudah hot Bapak Ibu. Saya bisa buat di sini. Kemudian saya bisa mencari solusinya dulu, penyelesaiannya. Setelah saya sudah menemukan penyelesaiannya, tinggal saya tugaskan ke siswa. Jadi kalau siswa bertanya, aman. Walaupun sesulit apapun soal itu, kita sudah tahu jawabannya. Walaupun dia nanya secara langsung, kita bisa tahu. Karena kita bisa lihat jawabannya. Karena kita taruh di ruang privat kita yang tidak bisa dilihat oleh siswa. Ini untuk di bagian khusus guru. Kemudian buku catatan siswa. Di buku catatan siswa ini khusus untuk siswa membuat catatan-catatan, ya. Dan di catatan siswa ini kita sebagai guru bisa untuk masuk ke catatan itu, bisa kita melakukan pengeditan di catatan itu. Mungkin ada yang salah di catatan siswa, ini yang benar, gitu loh. Jadi itu ada 4 ruangan, 4 fasilitas di kelas note ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu langsung kita klik berikutnya. Untuk siswa kita bisa tambah fiturnya Bapak Ibu. Untuk siswa fitur yang ada adalah handout, catatan kelas, pekerjaan rumah, kuis. Kalau mau kita tambah dengan fitur yang lain boleh. Ya. Halo Bapak Ibu. Bisa kedengaran suara saya Bapak Ibu? Silakan untuk saya pastikan dulu. Terdengar Pak, terdengar. Terdengar Pak. Kedengaran Pak, jelas sekali. Ya. Saya lanjutkan kalau begitu. Lanjut Pak Setelah itu, Norman. baik.
Setelah kita buka bagian apa-apa saja bagian yang harus kita buatkan ke siswa, halamannya ya. Silakan kalau sudah selesai baru kita klik tombol buat. Ya, sedang menyiapkan kelas Bapak Ibu. Nanti semua Bapak Ibu yang ada di kelas tim yang berjumlah 85 orang kalau tidak salah hasil jumlah terakhir kemarin, itu akan terbuat masuk di daftar ini secara otomatis, dan dia memiliki halaman yang tadi handout, catatan kelas, kemudian kuis, sama apa satu lupa. Ini sedang masih proses pembuatan kelasnya Bapak Ibu. Ini agak membutuhkan waktu yang sedikit cukup lama ya. Kita tunggu dulu. Karena jumlah Bapak Ibu yang cukup banyak. Waktu saya buat di kelas saya yang jumlahnya sekitar 40-an orang, itu lumayan lama, sekitar 2-3 menit baru selesai pembuatan catatan kelasnya. Ya mungkin juga berpengaruh jaringan. Sekali lagi ketika kita melakukan kegiatan daring seperti ini, jaringan merupakan hal yang paling utama yang mempengaruhi keberhasilan. Sambil menunggu prosesnya selesai, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan sambil menunggu proses pembuatan kelasnya, Bapak Ibu? Baik, kita sambil menunggu. Wow, coba lagi. Ini karena jaringan. Kita coba. Ya, mudah-mudahan berhasil. Alhamdulillah berhasil. Izin sambil minum Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Ini sudah berhasil Bapak Ibu. Kita buat kelas, catatan kelas kita. Untuk melihatnya di ini Bapak Ibu nanti akan muncul di kelas Bapak Ibu. Coba saja sekarang klik buku catatan kelas, akan muncul kelas Bapak Ibu seperti ini. Kok saya belum ada itunya Pak Nurman ya? Buku catatan kelas pasti ada Pak. Tapi ini setelah guru Anda menyiapkan buku tata kelas, Anda akan melihatnya di sini, tapi kosong ini. Oh iya, mungkin sedang proses Pak. Sedang proses masih di jaringan menuju akunnya Bapak. Ini karena baru kita buat. Saya selaku mengelola kelas, statusnya sebagai guru di kelas ini, ya penyelenggara di kelas ini, sudah membuat kelas ini tadi. Ini sudah ada namanya. Ya, ya. Abdul Haris, Abdul Mauqub, dan semua peserta yang ada di kelas ini. Seperti ini muncul. Baik, untuk lebih jelasnya saya buka di browser Bapak Ibu karena di sini tampilannya kecil ya. Mau membuka buku ini, buku catatan kelas ini di browser biar lebih luas ya, lebih besar tampilannya. Oke, buka di browser. Kita tunggu beberapa saat.
Baik, seperti ini. Ya, saya akan contohkan satu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa explore lebih jauh. Ya, kita klik mengerti. Seperti apa membuat catatan di bagiannya Bapak Ibu, ya, di namanya. Tentunya Bapak Ibu tidak akan bisa membuka nama orang lain. Saya akan contohkan di privasi guru Bapak Ibu. Ini di guru saja saya, ya. Ini tempat room saya sebagai guru. Kemudian di sini saya tambah halaman khusus untuk catatan saya. Saya contohkan yang matematika Bapak Ibu karena kebetulan saya guru matematika, ya. Soal taruhlah ini yang sulit-sulit. Kenapa saya contohkan ini? Mungkin ada Bapak Ibu guru matematika di sini, karena fitur integral ini kadang tidak ada di Word yang di sini. Sehingga bagaimana cara membuat fitur integral ini lebih menarik? Ada cara lain. Kalau kita ketik langsung, mungkin fitur-fitur di sini itu yang tidak mendukung. Baik, caranya Bapak Ibu. Ini khusus untuk catatan guru, tidak bisa dilihat oleh siswa Bapak Ibu. Okay? Jadi caranya adalah, sekali lagi di catatan ini bisa kita melakukan pengetikan, boleh, bisa Bapak Ibu, kita mau ketik apa saja bisa. Yang di sini kita mau sisipkan gambar, tautan, ya, file mau kita taruh di sini juga bisa, ya. Ini hampir mirip dengan Word Bapak Ibu. Ya. Kita mau rekam suara kita di sini juga bisa Bapak Ibu. Kita mau rekam audio kita langsung, suara kita bisa. Tetapi yang ingin saya tampilkan Bapak Ibu, satu fitur yang tidak ada di sini khususnya di matematika. Nanti bisa sebagai yang Bapak Ibu kepala sekolah bisa nanti menularkannya ke guru-guru matematikanya. Kalau 1 tambah 1 itu sudah ada fiturnya di sini. Misalkan kalau integral, ya. Integral tidak ada. Bagaimana caranya? Bisa kita tulis tangan Bapak Ibu. Kalau di perangkat Bapak Ibu screen-nya sudah layar sentuh, tinggal digores saja di layarnya sudah bisa, ya. Kalau tidak yang menggunakan layar sentuh, ya bisa kita gunakan mouse. Kita gunakan fasilitas di gambar Bapak Ibu. Gambar, kemudian pena. Kita tinggal tulis di sini Bapak Ibu, misalkan integral. Kalau seperti itu. Misalkan 2x kuadrat kurangi 3x dx. Kita tulis seperti itu. Sekarang kita mau tulisan ini jelek, ya. Kita mau memperbagus tulisan ini menjadi ketikan komputer. Caranya, tinggal kita klik ini, pilih yang ini, tinggal kita blok. Kalau sudah muncul seperti ini, tinggal kita klik yang di matematika. Bentar. Seperti ini muncul Bapak Ibu, persis seperti yang kita inginkan. Kalau kita mau memperbaiki, misalkan di sini bukan 2, saya maunya 3, bisa tinggal perbaiki, klik yang ini. Ini bisa kita perbaiki. Bentuknya misalkan tidak, ini 2, ya karena 2. Misalkan dia kita mau ketik 2, tetapi terbaca 1 di sini, bisa kita perbaiki, ya. Nah setelah itu Bapak Ibu, oke selesai.
Setelah itu kita ubah sekarang. Kita ubah ke tulisan komputer. Tinggal kita klik tinta ke matematika. Ya, berubah tulisan tangan kita menjadi integral 2x kuadrat kurangi 3 dx. Seperti itu. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita mau cari penyelesaiannya, ya, kita mau cari penyelesaiannya, tinggal kita klik ini lagi, oke, ke paling bawah, sebentar. Oh ya, belum terblok ya, belum terblok. Kita blok dulu. Oke. Sebentar, di mana? Oke. Kita pakai ini, aktifkan atau nonaktifkan matematika. Kita tunggu prosesnya Bapak Ibu. Ya, ini pengaruh jaringan saya yang mungkin terjadi penurunan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita menuliskan ini adalah di ruang privat guru. Jadi kita tulisan kita, catatan kita ini tidak bisa dilihat oleh siswa. Baik, dari ini soal ini yang mau kita tampilkan, menyelesaikan langkah solusi pembuatan grafik fitur utama. Kalau kita terapkan, belum masuk dia saya. Bentar, karena mungkin langkah solusinya ini mungkin dia tidak bisa. Kita sampai pembuatan langkah solusi saja ya. Karena ada di matematika memang. Coba kita terapkan. Harus klik ulang. Bisa enggak? Oh, enggak bisa teman-teman. Mungkin ada terlalu tinggi. Oh. Ya, Bapak Ibu, karena koneksi saya yang tidak bagus, baik Bapak Ibu, nanti kita coba setelah koneksi saya agak bagus Bapak Ibu. Jadi ini koneksi saya yang tidak begitu bagus sehingga terjadi hal seperti itu. Oke, sudah kita terapkan itu. Sekarang oke, pilih persamaannya. Oke, kita sekali lagi pilih persamaannya Bapak Ibu. Kemudian seperti ini. Ya, baru bisa setelah sekian lama prosesnya ternyata. Kita tunggu. Ayo dong.
baru muncul. Ternyata setelah sekian lama nunggu jaringannya baru muncul Bapak Ibu. Sekarang kita lihat tindakannya. Untuk evaluasinya seperti apa? Seperti ini. Ini nilai integralnya langsung. Kalau kita lihat grafik 2D-nya, ini grafiknya. Kalau kita lihat diferensialnya, turunannya, ini dia. Ya. Sekarang kita evaluasi. Ini kunci jawabannya. Kalau kita mau langsung memberikan evaluasi ke siswa, buat soal latihan. Jadi sekali lagi, tadi agak lama karena jaringan, kelihatannya Bapak Ibu. Tambahkan kuis matematika ke latihan halaman ini. Oke, kita buka. Jumlah pertanyaan satu aja lah. Ya, nggak usah 3. Buat soal. Ini seperti ini. Udah masuk. Tinggal prosesnya. Bisa disimak Bapak Ibu? Oke. Halo, sekali lagi bisa dilihat Bapak Ibu? Halo? Halo? Bisa. Bisa ya? Baik. Bisa. Di fitur ini sekali lagi bisa kita buat ini untuk kita ini catatan pribadi kita Bapak Ibu. Ini di catatan pribadi kita. Nah, kalau kita mau tugaskan ke siswa, tentunya nanti kita pilih siswanya siapa. Ya, siapa siswanya yang mau kita berikan tugas ini. Langsung jadi soal. Penulisan rumus itu dari mana dia tadi? Kalau Not itu. terkirim Ada aplikasinya itu. yang hasilnya. Benar. Atau profil ini langsung masuk. Ini saya Pakai PM ini. buat di ruang kita. Kalau kita mau buat ini ke Pak Haris misalkan di kuis, ya. Taruhlah. Mohon maaf Pak Haris karena tempatnya di paling atas. Ya. Ya. Katakan halaman untuk Pak Haris misalkan. Kuis penjumlahan. Google Lens. Atau bentar. Saya buatkan Pak Haris misalkan kayak tadi ya. Oke. Seperti ini. Kita tunggu yang di matematikanya. Tinta itu. Oke, setelah itu kita tutup. Kemudian kita blok lagi. Oke. Kita tunggu sebentar. Ada prosesnya. Cepat prosesnya.
Oh, lama sekali. Ayo dong. Atau kita ulang lagi biar cepat. Biar cepat. Pakai dari sini sama. Ayo dong. Waduh, lama sekali. Sehingga, oke Bapak Ibu, sama caranya seperti tadi. Kita bisa pilih siswa-siswa kita untuk kita berikan kuis, ya. Nanti prosesnya seperti itu, ada penjumlahan, ada evaluasinya, jadikan kuis. Jadi nanti akan tertulis di siswa kita. Dia akan bisa menjawabnya langsung dan tersetor ke kita nilainya. Ya. Kami sedang mencoba menyambung ulang. Ini karena sekali lagi jaringan, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, karena waktu kita sudah mau mendekati jam 4, saya cukupkan ini. Oh ya, baru kita contohkan sedikit Bapak Ibu, belum kita akhiri. Evaluasi. Oke, terus. Yang ini tidak bisa dilihat oleh siswa Bapak Ibu. Oke. Ya. Kalau tampilkan langkah-langkah, ada di sini langkah solusi. Ini langkahnya ya, solusinya yang seperti ini, solusinya. Oke, kita tutup. Kemudian kita jadikan evaluasi. Aduh, jaringan saya yang agak lelet. Ini langkah-langkahnya yang diberikan. Lama sekali. Evaluasi. Buat sebagai latihan. Satu aja. Karena satu banyak ini. Maaf, kami tidak dapat membuat kuis ini. Jaringan kayaknya. Coba buat soal latihan. Sesi 0 undefined. Jangan-jangan jaringan saya. Oke. Kalau saya buat 2, harusnya bisa kayak tadi. Ya, kelihatannya jaringan, Bapak Ibu. Maaf, kami tidak dapat membuat kuis ini. Baik, Bapak Ibu, itu penjelasan saya ini khusus untuk catatan guru. Ya, kita bisa membuat catatan-catatan pribadi di sana, Bapak Ibu. Baik, saya stop screen dulu. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi mohon maaf tidak maksimal saya menjelaskan di bagian OneNote kelas notebook ini karena kita butuh jaringan yang bagus. Kalau hari kemarin, hari pertama lumayan bagus jaringan kita, hari ini agak sedikit down. Ini saja gambar Bapak Ibu patah-patah ini. Jadi baik Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan di kelas notebook ini. Mungkin sebelum kita berakhir pertemuan kita ini ada yang perlu ditanyakan? 1-2 orang saja Bapak Ibu sebelum saya jelaskan tugas dari pertemuan kita hari ini. Silakan dinyalakan yang mau bertanya Bapak Ibu mikrofonnya. Pak Haris, Pak Nurman. No, Pak Haris lagi. Ya Pak. Tadi saya coba mengikuti kalau tidak muncul di bawah item kolaborasi space itu tempat kolaborasi kan ada guru Pak ya. Kok ya. Saya tidak muncul guru. Ya karena di kelas ini statusnya Pak Haris jadi siswa Pak. Oh itu gitu. Siap. Siap. Itu
untuk privat guru, Siap, ruang siap. privasi guru, khusus guru. Oke, ngerti saya, Pak. Kalau Ngerti, di Pak. kuis yang tadi muncul dia Pak Haris, coba Ya, di namanya Pak Haris di kuis muncul. ada. Ya, seperti itu. Oke, Pak, Jadi ngerti. tidak bisa saya jadikan kuis yang itu karena ini jaringan Iya, kelihatannya. saya coba mengikuti dari tadi, Pak. Sudah Ya. mau berakhir sama dengan ini. Jaringan juga di tempat kami ini agak ulang-ulang saya buka OneNote ini selalu gagal. Ya, kalau OneNote ini memang ini catatan pribadi, Pak. Ya. Catatan digital khusus kelas kita. Jadi ada nanti di collaboration space itu ya, untuk kelas kolaborasi, ruang kolaborasi, itu semua bisa menulis catatannya di sana. Taruhlah misalkan mau rapat kelas, Pak Aris ya, mau rapat kelas, semua bisa memasukkan usulannya di sana. Siswa, guru bisa. Ya. Kalau di dokumen pustaka, di referensi, ya, itu tidak bisa dimodifikasi oleh siswa, oleh peserta didik, hanya guru yang bisa. Jadi di sana adalah ruang untuk menampilkan referensi-referensi, buku-buku. Jadi siswa tidak bisa berubah. Bisa dia melihat, tetapi dia tidak bisa mengedit. Ya. Kemudian untuk privasi guru, siswa tidak bisa melihat itu, apalagi mengeditnya. Nah, untuk di catatan siswa, guru itu bisa menulis sesuatu di sana, juga bisa mengedit catatan siswa. Ya, mungkin saja catatan siswa ada yang salah, diperbaiki oleh gurunya supaya tidak berlanjut salahnya, seperti itu. Jadi ini lebih ke model apa, Pak? Jadi apa istilahnya, bimbingan pribadi lah. Mungkin saja siswa yang terlalu down, misalkan ya pengetahuannya di antara teman-temannya ya mungkin kita bisa berikan klinik khusus penanganannya. Kalau secara online bisa dari kelas notebook ini. Semua apa yang kita lakukan di siswa itu tidak akan dilihat oleh temannya yang lain. Ya. Jadi itu benar-benar privasi. Yang tahu siswa itu dengan kita. Baik, Bapak Ibu. Baik, terima kasih informasinya Pak Nurman. Ya, baik, terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin ada lagi Bapak Ibu. Baik, kalau memang tidak ada, saya jelaskan sedikit mengenai tugas Bapak Ibu di pertemuan ini. Ya. Saya share screen dulu Bapak Ibu, izin. Cuma 1 menit, nanti saya jelaskan. Jadi tugas Bapak Ibu untuk pertemuan OneDrive, untuk materi OneDrive sama Office Online tidak banyak Bapak Ibu. Ya, tidak berat juga tugasnya. Ini tugas berapa ya? Tugas 4. Kebetulan tugas 5 belum, setelah tugas 4 ini baru saya akan posting Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu di OneDrive dan Office Online cuma tugasnya buatlah satu folder baru di OneDrive dengan format nama, foldernya NTB1 strip nama lengkap Bapak Ibu. Pertama buat folder. Kemudian di dalam folder itu upload satu buah file. Terserah mau file apa saja Bapak Ibu. Upload satu buah file ke dalam folder yang sudah dibuat. Bisa file doc, gambar, PDF, atau format yang lain, bebas. Ya.
dengan nama bebas, terserah apa namanya filenya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, buatlah satu folder baru di OneDrive dan lakukan request file. Jadi Bapak Ibu buat satu folder untuk request file, untuk meminta file ke orang lain dimasukkan ke folder itu. Seperti yang saya contohkan tadi waktu kita kolaborasi yang pertama. Itu yang Bapak Ibu buat. Buktinya, pertama, untuk 1 dan 2, nama folder screenshot ya Bapak Ibu. Screenshot nama folder dan file yang diupload. Ya. Oh ini salah anunya. Ini yang pertama. File screenshot tangkap layar berupa gambar yang memuat nama folder dan file yang diupload. Contohnya Bapak Ibu, saya contohkan. Kalau saya buka OneDrive saya, di sini bisa enggak? Oh ini file. Saya contohkan Bapak Ibu. Yang tadi, nah praktek ya. Minta file. Ini nih, bukan minta file. Kalau minta file nanti saya jelaskan. Nah, cuma ini yang Bapak Ibu screenshot. Jadi, tinggal print screen. Masukkan ke gambar. Yang harus kelihatan Bapak Ibu, nama foldernya yang ini. Nama folder, kemudian nama file. Udah, itu aja tugasnya. Kemudian, untuk request file, Bapak Ibu, untuk request file tugasnya adalah link request file. Seperti link yang saya bagikan ke Bapak Ibu tadi. Jadi ada 2. Nanti waktu melampirkan tugasnya, tambahkan tugas saya yang pertama, ambil dari perangkat, ya. Kemudian tambah tugas, link, pilih link, ya. Tambah tugas, pilih link, masukkan link dari request file yang Bapak Ibu buat. Nanti penilaian saya untuk request file Bapak Ibu, nanti saya akan coba apakah request filenya itu jalan atau tidak. Kalau tidak jalan, seperti ini, rubrik dari penilaiannya. Saya buka dulu rubrik penilaiannya. Kalau tidak jalan, nanti nilainya beda. Pertama, screenshot sesuai ketentuan dan link meminta file ke OneDrive berfungsi. Screenshot hanya memuat folder saja atau file saja dan link meminta file ke OneDrive berfungsi. Poinnya 3, kalau yang tadi pertama poinnya 4. Screenshot hanya memuat folder saja atau file saja dan link minta file ke OneDrive tidak berfungsi. Poinnya 2. Yang ketiga, tidak ada screenshot tugas dan link meminta file ke OneDrive tidak berfungsi. Poinnya 1. Jadi ini Bapak Ibu, nilai totalnya adalah 100. Itu untuk penilaian. Ini langsung saya tugaskan Bapak Ibu. Ini terakhir dikumpulkan Senin 21 Juni 2021 pukul 23.59. Saya tugaskan ke tugas 4. Silakan Bapak Ibu sudah bisa melihat tugasnya di channel feedback tugas 4. Oke, saya ubah dulu edit saluran.
tugas 4 ini drive. Is online dan OneDrive aja lah, simpan. Ini di tugas 4 Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat tugasnya di sana. Ini kalau tidak dari sini saja, sekali lagi untuk melihat tugas itu Bapak Ibu bisa Bapak Ibu juga melihatnya dari sini, tombol tugas yang ini. Ya. Di sini ditugaskan, bisa juga dari tim. Ya. Di channel umum ada tugas. Di sini akan terkumpul semua tugas yang Bapak Ibu harus selesaikan. Oke. Baik Bapak Ibu, itu saja penjelasan saya tentang tugas ini. Saya berikan waktu, saya tutup stop screen dulu. Saya berikan waktu 1 menit untuk bertanya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan. Tidak sulit, tugas yang keempat. Ya 10 menit selesai. Halo Bapak Ibu. Halo? Ya, halo. Baiklah, kalau memang tidak ada pertanyaan Bapak Ibu dengan tugasnya, baik. Karena ini sudah. Pak Nurman, sebentar Pak Nurman, Pak Haris. Ya, gimana Pak Haris lagi? Saya coba masuk OneDrive ini Pak ya. Kemudian saya masuk di file saya kan. Ini baru di sini tempat mengupload itu Pak ya. Tugas-tugas ini. Baik. Begini Pak Haris, bisa di share screen Pak Haris. Saya naikkan statusnya jadi penyelenggara, jadi penyaji ya. Oke. Bisa di share screen Pak Haris anunya. Ini Itu ada di sebelah tombol keluar, di sebelah pojok kanan atas. Itu Pojok ada tombol panah ke atas. Ya. panah ke atas Klik ya. tombol panah ke atas ya. Diunggah ini? Enggak, di video conference supaya share screen layarnya Pak. Oh, di video conference ini. Iya, di video conference dulu, ke video conference. Ada anak panah ke atas ya? Tanda panah ke atas sebelah telepon keluar. Iya. Ya, screen ini, tekan itu. Sudah? Kemudian pilih layar, semua layar. Pilih layar ya? Iya, layar. Ya, layar aja. Ini ada Biasa paling kiri. Biasa paling kiri, paling atas. paling atas. Iya, paling atas, paling kiri. Iya. Ini kan gambarnya Pak ini. Ini. Iya, layar. Baik, sudah mau masuk Pak Haris. Sekarang klik OneDrive-nya Pak Haris. Oke. Ya. Sekarang saya klik ini Pak, sudah? Di maximize dia Pak. Haris, Oh, maximize. anunya. Oke. Untuk OneDrive-nya. Ini? Oh, ini dia. Layar lebar ya. Oke. Iya, ini. Ditanyakan Pak Haris. Ya? Apa yang Di- ditanyakan? Nah, ini sudah tadi ada sepotong ini yang keluar. Saya bagi dua dengan layar Bapak dengan layar saya. Ternyata ada di samping kiri nih. Tadi ada file-file saya.
yang mau diupload ini OneDrive, nanti hasil pekerjaan kita kan akan disinkron. Ini yang maksud saya di screenshot Pak ya, di sini ya. Iya, nanti seperti yang muncul tadi, pertama buat folder dulu, harusnya buat folder. Setelah Oke, buat folder kan kelihatan folder di Faris. setelah Langsung aja kalau buat folder, gitu. Oke, gimana Pak? Langsung aja buat folder. Ya Pak. Ini Langsung saja buat folder Faris. sebentar New. dulu. Di new ya? Di Itu yang di biru, warna biru di atas, oh iya. Ini. new. Ini ya. Bentar Pak, sedang jalan. Ada gangguan juga ini. Ya. Oh, di dokumen baru ya, dokumen Word. Iya, di file saya, Pak. Kemudian folder. Pak. Saya dibuka yang baru, kemudian di folder. Ya, Oke. folder. Oh, ini dia. Nama apa tadi ya? Nah, Membuka. namanya MSFT strip nama Faris. Oke. MSFT. MSVT. Nama saya Pak ya? Ya. Itu aja. Itu aja. Lanjutkan. Sudah menciptakan, sudah ini? Ya, menciptakan apa dia bilang. Iya, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia nih Pak. Berarti ini di screenshot? Belum. Oh belum. Langkah kedua, buka foldernya Pak. Oke, di MSVT Abdul Haris. Sudah? Sekarang dari sini upload file. Upload, unggah. Unggah ya, Klik unggah. unggah sebelah kotak yang biru yang tadi. Iya. Itu ada panah ke atas, unggah. Iya. Ada buka file? File ya. Ya, file contoh Pak ya. File apa saja lah, bebas Pak. Oke. Kan kecil-kecil lah Pak. Ya. Nah, misalkan mau gambar boleh. Oke ya. Ya. Nah, ini. Oke, proses uploadnya. Ini sudah. Terus bagi Pak ya? Sudah buka. Nggak usah, tutup aja baginya, nggak usah di-share. Oke. Nggak usah di-share. Sudah. Klik aja di luar. Nah, sudah nih Pak. Setelah ini Pak, sudah ini. Ya, setelah itu baru screenshot Pak. Oh, gitu Pak ya. Itu aja tugasnya. Saya langsung tekan apa namanya tombol di tab ini Pak. Tombol print screen. Ya. Print screen ya. Ini yang dibagi nanti Pak ya. Hasil Nah, screenshot. itulah yang Bapak kirim nanti itu screenshotnya. Itu kan sudah jelas, nama foldernya sudah jelas, filenya Baik. sudah ada. Alhamdulillah, terima kasih banyak informasinya luar biasa nih Pak Nurman. Semoga berkah Pak. Ya. Amin. Baik, kalau memang begitu Pak, silahkan stop screen-nya Pak. Oh iya, Ada tanda silang di sana itu. Sebelah telepon keluar ada tanda silang, klik. Ya. Baik. Baik Bapak Ibu, saya rasa saya cukupkan dulu pertemuan kita hari ini, sudah lewat 5 menit. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang lain, mungkin mudah-mudahan menyimak dari pertanyaan Pak Haris tadi untuk penyelesaian tugas Bapak Ibu di OneDrive ini. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri sesi kita saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Mohon maaf Bapak Ibu,
Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba ini foto pertama mungkin sebelum kita mengakhiri Bapak Ibu. Nah, bisa dia penuh di layar saya sekarang. Silahkan nyalakan kameranya Bapak Ibu yang tersisa 14 orang ini, 12 orang. Silahkan nyalakan kameranya semua, kita foto bareng. Baru 6 orang yang membuka kamera. Silakan yang lain 15 orang buka kameranya Bapak Ibu. Ya ternyata kemarin karena ada gangguan tidak bisa layar penuh seperti ini. Farid. Silakan sekali lagi Bapak Ibu yang belum aktifkan kamera silakan diaktifkan kameranya. Adrian. Baru Udah diaktifin. silakan masih saya persilahkan Bapak Ibu yang belum menghidupkan kamera untuk menghidupkan kamera. Baru 11 orang Pak Aris. Pak Nurman, maaf. Baru 11 orang. Ya baik Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu screenshot, tangkap layarnya, foto action Om. Sudah. Bagi dokumen kita. Sudah, Pak. Sudah. Ya saya kasih kesempatan bagi Bapak Ibu yang lain untuk mengabadikan. Screenshot Pak Haris. Ya. Screenshot. Sama caranya Sudah. screenshot. Sudah. Bisa kita bagikan lagi. Kalau nggak ada screenshot, terus nanti Pak Haris. Ya, Sudah. dia biar bagus. Kalau pakai HP kurang bagus hasilnya. Ada 12 orang ini, Pak. Ya, 12 orang. Mantap. Baik. Sudah semua Bapak Ibu? Sudah. Baik, kalau sudah semua saya tutup ya. Silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Nurman. Ya baik Bapak Ibu, saya izin live dulu. Mari kita sholat asar dulu Bapak Ibu. Saya akhiri rapatnya. Jadi mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Haris. Ya. Semangat. Semangat. Kalau biasa.